Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 4 SDN 1 Cepu yang Pak Guru banggakan, beserta salam hormat untuk wali murid semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kenikmatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selayaknya sebagai hamba kita sering-sering berzikir, sering-sering mengucapkan takbir tahmid maupun sering beristighfar. Keduanya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliaulah sang revolusioner zaman yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Nah, anak-anakku, pelajaran kemarin bahwa sudah diberikan tugas oleh Pak Guru tentang membaca surat Al-Fil. Alhamdulillah banyak yang sudah mengumpulkan, banyak yang sudah hafal, banyak yang bagus-bagus bacaannya. Tetapi ada beberapa yang harus diperbaiki, belum bisa dikatakan sempurna karena membaca Al-Quran itu memang ada ilmu tajwidnya, termasuk makhorijul huruf, hukum nun mati, hukum mem mati, dan lain sebagainya. Anak-anak, kita akan ke pelajaran Al-Fil, surat Al-Fil yang kemarin. Ya, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4 semester 2 SDN 1 Cepu. Mari belajar Quran surat Al-Fil. Perlu diketahui, dihafalkan, dan diingat bahwa Al-Fil, surat Al-Fil itu artinya adalah gajah. Jadi terdiri dari 5 ayat. Diturunkan di kota Makkah sehingga dinamakan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan di kota Makkah disebut surat Makkiyah. Begitu juga surat-surat yang diturunkan di kota Madinah disebut golongan surat Madaniyah. Perlu diingat, ini sering keluar di soal-soal UTS maupun UAS, sekarang PTS maupun PAS. Penjelasan dari surat Al-Fil. Surat Al-Fil menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrohah yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Pasukan gajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dijaga oleh Allah. Sebagai balasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Surat ini berisi pesan bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Jadi ketika itu pasukan Abrohah beserta pasukannya ke Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah menurunkan burung ababil untuk menyelamatkan Ka'bah itu. Menurunkan burung ababil dengan membawa atau sebutir api dari neraka, kemudian bisa menghancurkan Abrohah dan pasukannya. Jadi Ka'bah selamat dan tidak hancur karena pertolongan oleh Allah. Pesannya dari surat Al-Fil adalah Allah adalah Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Seluruh apapun yang terjadi itu adalah atas kehendak kuasa Allah. Ya, mari bersama-sama membaca surat Al-Fil. Kalian boleh menyimak, kalian boleh mempelajarinya lagi, sering dibaca, sering dipelajari, maka nanti kalian akan bisa atau benar membaca surat Al-Fil. Membaca Al-Quran diawali dengan isti'adzah atau ta'awudz, kemudian basmalah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Shadaqallahul Adzim. Kita bahas dari ayat pertama sampai ayat kelima di surat Al-Fil. Ayat pertama berbunyi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Jadi dari ayat pertama ini menceritakan bahwa Allah telah bertindak terhadap pasukan gajah. Pasukan gajah yang terdiri dari berapa ribu dihancurkan oleh burung ababil melalui kuasa Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, di sini ada rabbuka. Biasanya tasdid harus dibaca rangkap atau tebal. Kemudian biashabil fil, huruf H ini di tengah tenggorokan. H bersih, resik. Oga kho beda dengan kho, beda dengan H. Jadi harus mulai bisa membedakan makhorijul huruf antara H, H sama kho. Selanjutnya di ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Huruf do ini biasanya yang makhorijul huruf yang kurang di huruf do. Bo sama zo sama za itu harus dibedakan. Artinya telah menjadi tipu daya mereka itu sia-sia. Jadi usaha mereka untuk menghancurkan itu agak sia-sia berkat izin Allah, kuasa Allah. Kita membahas tentang hukum nun mati atau tanwin saja nanti. Yang ayat ketiga, wa arsala alaihim tayron ababil. Nah, di sini ada nun tanwin, ada tanwin, ro tanwin bertemu huruf alif. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif, maka harus dibaca idhar atau dibaca jelas. Tayron aba, membacanya jelas, bukan toyrong ababil, itu salah. Yang betul adalah toyron ababil. Antara ron dan a itu huruf alif harus jelas karena termasuk bacaan idhar. Idhar itu artinya jelas. Mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi dikirim oleh Allah burung ababil tadi untuk menghancurkan pasukan Abrohah. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ini di ayat keempat, artinya yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Di sini ada tanwin bertemu huruf mim. Bihijaratin min. Tanwin bihijaratin min. Ini bacaan idgham bihuna. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu huruf mim, ya nun mim babu, di sini ada mim, itu termasuk bacaan idgham bihuna, masuk dengan berdengung. Ini ada tanwin bertemu mim, jadi yang betul membacanya bihijaratim min. Bihijaratim min. Di sini juga ada nun sukun bertemu sin. Nun sukun bertemu sin. Ini bacaan ikhfa. Ikhfa itu samar.
Jadi ketika ada non sukun atau tanwin bertemu di huruf sin atau huruf 15 huruf, salah satunya sin, itu bacaan ikhfa. Jadi masuk samar atau samar-samar, dibaca samar-samar. Min sijil, tidak boleh min sijil, itu terlalu jelas, karena bacaan ikhfa harus dibaca samar. Tarmihim bihijaratim min sijil, itu bacaan ikhfa non mati bertemu sin. Selanjutnya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, ini ada tanwin bertemu huruf mim. Bacaan apa tadi? Ya, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan bersembung. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Jadi ngeropos sedikit demi sedikit atau hancur sedikit demi sedikit, kayak godong dipangan ular. Itu yang diumpamakan pasukan Abrohah dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil atas kuasa Allah. Ya, kembali lagi mengingatkan bahwa pesan dari surat Al-Fil adalah Allah Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong, karena kesombongan itu akan membuat kita dalam kehancuran. Maka meskipun kalian sangat pintar atau sangat cerdas, tidak boleh sombong, harus menghormati yang lebih tua, menghormati orang tua kalian, juga menghormati bapak ibu guru kalian. Cukup itu. Mungkin ini video pertama di semester 2 sebagai pengantar kalian. Pak Guru harapkan tidak hanya materi yang diberikan Pak Guru saja, tetapi kalian bisa berinspiratif atau mencari materi-materi dimanapun yang kalian bisa. Jadi boleh lewat Google, boleh lewat tetangga atau orang tuanya, kita belajar mengaji dan lain sebagainya, jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Cukup itu. Banyak salah, banyak khilaf, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, selalu bersyukur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.